Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yogi Saputra, bisa dipanggil Yogi, dengan NIM 250671103. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pendidikan di Era TIK dan Globalisasi. Yang pertama adalah definisi TIK dan globalisasi. TIK dan globalisasi merujuk pada transformasi pendidikan melalui teknologi digital dan interkoneksi global yang memungkinkan akses lebih luas dan kolaborasi di antara mahasiswa di seluruh dunia. Latar belakang paradigma pendidikan digital ialah perubahan paradigma pendidikan di era digital menciptakan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk belajar secara lebih interaktif dan kolaboratif melalui teknologi untuk pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik. Pengertian TIK. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone, memfasilitasi pembelajaran modern, interaksi pendidikan secara global. Fungsi TIK dalam pendidikan ialah yang pertama, alat sebagai alat bantu. TIK sebagai alat bantu yang efektif memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar dan dari edukasi dengan lebih mudah melalui perangkat digital. Kedua, ada media sebagai media komunikasi. TIK juga berperan sebagai media komunikasi, memfasilitasi interaksi antara siswa, guru, dan rekan sejawat melalui platform daring yang mendukung kolaborasi dan pertukaran ide. Tiga, sebagai sumber belajar yang beragam, termasuk e-book, video pembelajaran, dan materi interaktif yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan informatif. Langsung saja kita masuk aplikasi TIK dalam pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa untuk mengakses materi dari mana saja, memberi mereka fleksibilitas waktu dan tempat untuk belajar tanpa batasan lokasi fisik. Kedua ada e-learning. E-learning menyediakan platform interaktif yang memfasilitasi pembelajaran dengan alat multimedia, menggunakan kolaborasi antar siswa dan pengajar secara real-time melalui forum dan video konferensi. Yang ketiga ada media interaktif. Media interaktif menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif, menggunakan simulasi dan kuis untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke dampak globalisasi. Perubahan dalam pendidikan modern. Ada dua dampak di sini ya. Pertama, positif. Globalisasi memberikan akses pendidikan global yang lebih luas, memungkinkan siswa belajar dari berbagai budaya dan membangun jaringan internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Yang tentu saja juga ada negatifnya di sini. Globalisasi juga menciptakan kesenjangan digital yang signifikan, di mana tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi sumber daya pendidikan yang berkualitas. Masuk ke contoh globalisasi dalam pendidikan. Mahasiswa internasional berkolaborasi dalam program pertukaran memperkaya pengalaman belajar mereka. Interaksi budaya ini meningkatkan keterampilan kerja di era digital yang terus berkembang. Integrasi TIK, strategi efektif dalam pendidikan. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama pembelajaran daring. Pembelajaran daring memungkinkan siswa mengakses materi kapan saja, di mana saja, dan meningkatkan fleksibilitas dan maksimalkan potensi belajar dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Yang kedua ada administrasi digital. Administrasi pendidikan menjadi lebih
efisien melalui sistem digital yang menyederhanakan pengelolaan data, komunikasi antara pihak terkait, dan mempercepat proses administrasi sekolah. Yang ketiga ada evaluasi dinamis. Evaluasi berbasis teknologi memberikan feedback yang lebih cepat dan akurat, dengan penyesuaian pembelajaran yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan siswa secara individual. Faktor keberhasilan TIK ada yang pertama, kualitas sistem. Jika kualitas sistem tidak baik atau buruk, maka sama saja tidak akan berhasil, atau juga bukan gagal, cuman hanya tidak kurang maksimal. Kualitas sistem yang baik sangat penting untuk menjamin efektivitas TIK dalam pendidikan. Sistem handal dan mudah diakses, mendukung pengalaman belajar yang lebih baik bagi mahasiswa. Kedua ada kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna merupakan faktor kunci dalam adopsi TIK. Pengalaman positif meningkatkan motivasi dan ketertiban siswa dalam proses pembelajaran, mendorong penggunaan lebih lanjut. Yang ketiga ada dukungan institusi. Dukungan dari institusi pendidikan seperti pelatihan guru dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendorong integrasi TIK secara efektif dalam sistem pendidikan. Strategi praktis dalam pendidikan. Pelatihan guru dan pengembangan kurikulum adalah kunci sukses dalam integrasi TIK. Di kelas, implementasi yang tepat akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Di sini ada juga analisis artikel. Menurut Yusuf dan Al-Banawi 2013, mendalami kebutuhan mendesak untuk integrasi TIK di negara berkembang, menekankan pentingnya akses dan pelatihan untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Artikel dari Al-Farihad et al. 2020, keberhasilan e-learning, menekankan pentingnya kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan dukungan institusi dalam menciptakan lingkungan e-learning yang efektif dan berkelanjutan bagi tujuan pendidikan modern. Ketiga ada dari artikel UNESCO 2020, kebijakan dan literasi digital, menekankan pentingnya literasi digital untuk transformasi pendidikan, mengusulkan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam kurikulum dan meningkatkan keterampilan siswa dalam dunia digital yang terus berkembang saat ini. Transformasi pendidikan, pentingnya TIK dan globalisasi. Yang pertama ada akses lebih luas. Pendidikan di era TIK memungkinkan akses lebih luas melalui pelajaran daring, memberikan kesempatan belajar tanpa batas bagi mahasiswa di berbagai lokasi. Kedua ada kolaborasi internasional. Globalisasi memperkuat kolaborasi internasional, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang memperkaya proses belajar serta memperluas perspektif mahasiswa. Yang ketiga ada inovasi pembelajaran. Integrasi TIK mendorong inovasi dalam metode pembelajaran, termasuk penggunaan media interaktif dan aplikasi learning lainnya yang menjadikan pengalaman belajar lebih menarik dan efektif. Tantangan dan peluang pendidikan era TIK dan globalisasi. Yang pertama ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini sangat banyak sekali ya. Kesenjangan digital menjadi tantangan terbesar di mana akses teknologi berbeda antara daerah mempengaruhi kesempatan belajar mahasiswa dan menciptakan kesenjangan dalam hasil pendidikan. Yang kedua ada inovasi pembelajaran. Peluang inovasi pembelajaran muncul dengan pemanfaatan TIK, menawarkan metode interaktif dan menarik untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tiga ada kolaborasi digital, kolaborasi global. Globalisasi membuka peluang kolaborasi antar universitas, memungkinkan pertukaran ide dan sumber daya, serta akses ke program internasional yang
gaya pengalaman belajar mahasiswa. Rekomendasi untuk tingkatkan pendidikannya dari saya di sini adalah penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan. Nah, di sini menyediakan pelatihan guru dan mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi TIK dalam pembelajaran di semua tingkatan. Baik, kita masuk yang terakhir di sini, kesimpulan. Pendidikan di era TIK dan globalisasi mengalami transformasi besar yang menuntut peningkatan kualitas, kecepatan, dan keterbukaan dalam proses belajar mengajar. Teknologi informasi dan komunikasi TIK menghadirkan peluang baru untuk memperluas akses pendidikan, mempermudah distribusi materi pembelajaran yang serta menciptakan metode pembelajaran yang lebih inovatif seperti pembelajaran daring, multimedia interaktif, dan kolaborasi digital. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.